Sering kita mendengar kata-kata as-salaf. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan as-salaf? Sering kita mendengar manhaj salaf as-salih, berkata salah seorang ulama salaf, ya. As-salaf artinya sesuatu yang telah berlalu, ya. Al-mutaqaddimun minan nas secara bahasa adalah yang telah berlalu, ya. Jadi keliru kalau misalkan ada salah seorang ulama di zaman ini dikatakan dia salah seorang ulama salaf. Ya. Salaf itu yang telah berlalu. Kalau yang datang belakangan namanya khalaf, ya. Makanya perkataan salah seorang salaf, al-khairu kullal khairi fi ittiba'i man salaf wa syarru kullal syarri fi ittiba'i man khalaf. Segala kebaikan itu didapatkan dengan mengikuti para salaf, dan segala keburukan ketika mengikuti para khalaf. Ini dalam urusan apa? Ad-din, dalam urusan agama. Jadi kita di dalam beragama memang tidak cukup kita mengatakan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi perlu ada penjelasan berikutnya, yaitu sesuai dengan pemahaman para salaf. Karena mereka adalah orang yang paling mulia, orang yang paling mengerti akan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, as-salaf as-salih adalah generasi yang ditazkiyah, yang direkomendasikan, generasi yang dipuji oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dijelaskan oleh beliau dalam sebuah hadis, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah qarni. Al-qarn dalam hadis ini maksudnya yang semasa, yang sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimaksud? As-sahabah radhiyallahu anhum jami'a. Karena para sahabat ini adalah orang-orang yang dipilih khusus oleh Allah untuk menukil ilmu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ketika Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana mustannan falyastan biman qadamat fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang ingin mengambil contoh dan teladan, maka hendaknya ia mengambil contoh dan teladan dari orang yang telah meninggal. Karena orang yang masih hidup itu tidak aman baginya fitnah selama dia masih hidup, sedalam apapun ilmunya dan bagaimanapun kualitas keimanan dan ibadahnya. Tapi selama seseorang itu masih hidup, maka tidak aman fitnah baginya. Makanya kalau kita melihat orang saleh atau kita takjub kepada seseorang, biasa kita mendengar ada orang yang berkata, semoga anak saya seperti dia. Ya, sebenarnya doanya kurang. Mestinya kita mengatakan, semoga anak saya lebih baik dari dia. Ya. Mengapa? Karena selama seseorang itu masih hidup, la tu'man alaihi fitnah, tidak aman fitnah baginya. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, jadikan orang yang telah meninggal dunia sebagai contoh. Siapa yang beliau maksudkan? Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang juga disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan Sadatul Auliya, adalah pemimpin para wali-wali Allah azza wajalla. A'maku hadhihi al-umma ilman. Mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya dari umat ini. Wa abarruha quluban. Dan yang paling suci hatinya. Wa aqalluha takallufan. Dan mereka paling sedikit takallufnya. Apa yang dimaksud dengan takalluf? Memberat-beratkan diri, yaitu beragama dengan sesuatu yang tidak ada contoh dan sunnahnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtarahumullah azza wa jalla li suhbati nabiyihim. Mereka dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendampingi Nabi mereka.
fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan mereka. Jadi cinta sahabat-sahabat Nabi adalah bahagian dari keimanan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri mewanti-wanti dan memberi kita peringatan, Allah fi ashabi. Berhati-hatilah kalian, janganlah kalian menjadikan sahabat-sahabatku itu gharadan. Artinya menjadikan mereka bulan-bulanan, apalagi mencela mereka. Ya, apalagi menghina mereka, apatah lagi melaknat mereka. Bahkan beliau berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andaikan salah seorang di antara kalian berinfak walaupun sebesar gunung Uhud, maka tidak akan menyamai keutamaan mereka dengan infak yang mereka berikan, ya, walau nasifahu, walaupun separuh dari telapak tangan mereka. Dan cukuplah kebersamaan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi kemuliaan bagi mereka. Kemudian generasi setelahnya adalah at-tabi'un. Generasi yang berjumpa dengan para sahabat, yang mengambil ilmu dari mereka. Dan setelahnya atba'ut tabi'in. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Dan jika disebut kata salaf, maka merekalah yang dimaksud. Dimulai dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian at-tabi'un wa atba'u at-tabi'in. Dan mengikuti jalan mereka adalah jalan keselamatan, ayuhal ikhwah al-karim. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Mengikuti jalan para generasi salaf adalah jalan keselamatan. Ya, di dalam beragama, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.